Niat KKB sergap anggota TNI dan Polri di tikungan jalan. Dua anggota KKB malah tidur tak bangun lagi. Melansir dari poskupang.com, berbagai cara dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Kerap melakukan berbagai cara untuk membunuh dan merampas senjata pasukan TNI dan Polri. Salah satu cara yang sudah direncanakan adalah menyergap TNI Polri yang sedang melakukan tugas patroli atau sedang berbaur dengan masyarakat. Kali ini, sekelompok KKB Papua berencana menyergap pasukan TNI Polri yang sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan mereka memilih menyergap di sebuah jalan tikungan. Dalam sebuah akun media sosial BK yang sedang viral, kabar terbaru KKB berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk menghadang target tersebut, KKB pun menyusun siasat. Dengan cara menyebar, mereka berniat menyerang kendaraan bermuatan prajurit TNI Polri. Dalam penyerangan tersebut, hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Rencana yang diatur adalah menunggu sampai kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri itu dalam jarak yang sangat dekat. Dan untuk menghambat lajunya kendaraan target, awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan agar driver kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Ada pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Taktik penyerangan pun diatur mengingat terbatasnya senjata api yang dimiliki KKB, sehingga tidak semua langsung berhadapan dengan aparat TNI dan Polri. Taktik yang digunakan adalah saat penghadangan, maka hanya anggota KKB yang menggunakan tombak dan anak panah yang melakukan penyerangan. Sementara anggota KKB bersenjata api berada di lokasi yang agak jauh dengan tujuan akan menembak saat situasi anggota TNI Polri yang diserang dalam keadaan panik atau konsentrasi pasukan kacau. KKB merasa lebih mudah menembak anggota TNI Polri yang sedang panik atau hilang konsentrasi. Hal tersebut dianggap efektif untuk membunuh sekaligus merebut senjata milik aparat negara. Anggota KKB yang memegang senjata dan memiliki kemampuan menembak jitu bertugas untuk menembak dari jarak yang sudah ditentukan. Rencana mulai dijalankan dengan menunggu kedatangan mobil yang membawa anggota TNI dan Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah, regu KKB Papua itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh saat datang ke lokasi penyergapan itu. Dan untuk menghindari dari korban sergapan, KKB memutuskan istirahat secara berkelompok yang terpencar. Pembagian kelompok juga diatur, di mana kelompok yang menggunakan senjata di bagian belakang, sementara yang menggunakan tombak dan panah di dekat titik penyergapan. Setelah beberapa jam, target yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Salah seorang anggota KKB, pengguna busur dan anak panah, menemui temannya yang menggunakan senjata api yang juga beristirahat. Dan saat dibangunkan, dua anggota KKB yang menggunakan senjata api itu tak kunjung bangun. Anggota KKB itu berusaha dengan keras dan kasar untuk memaksa temannya bangun, namun tak juga bangun, sehingga dia memeriksa kondisi tubuh kedua orang itu. Dan ternyata leher kedua temannya yang tertidur sudah seperti tak bertulang lagi atau sudah meninggal dunia. Anggota KKB itu langsung lari meninggalkan temannya yang sudah tewas di lokasi itu. Tak diketahui penyebab kematian KKB itu, namun anggota KKB sudah menduga pelaku yang mematahkan leher dua anggota KKB bersenjata itu. Gembong KKB Papua ditangkap di tempat persembunyian Humas Polda. Pelaku terlibat banyak insiden. Melansir dari poskupang.com, tim gabungan TNI Polri kembali menciduk salah satu gembong KKB Papua yang selama ini terlibat dalam serangkaian tindakan anarkis di Kabupaten Yahukimo. Gembong dari kelompok kriminal bersenjata tersebut ditangkap saat tim gabungan yang dikenal sebagai Satgas OPS Damai Karten itu
melakukan penggerebekan di wilayah lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian KKB Papua. Lokasi yang selama ini selalu digunakan sebagai tempat persembunyian kelompok separatis teroris atau KST adalah sebuah rumah di kompleks Eselon 4, distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Saat diringkus, oknum pria yang terkenal sangar ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ia malah pasrah atas keadaan yang dialaminya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, mengungkapkan bahwa gembong KKB Papua yang ditangkap tim gabungan tersebut berinisial KB. Selama ini, KB terlibat dalam sejumlah tindakan pidana yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. KB terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan dan teror di wilayah tersebut. KB diamankan setelah aparat melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian KKB di Yahukimo, kata Beni melalui rilis presnya. Salah satu insiden yang melibatkan KB adalah penembakan anggota BRIMOB di KM7 pada November 2022 silam. Dalam insiden itu, KB merupakan salah satu pelaku, ungkapnya. Untuk diketahui, Yahukimo merupakan salah satu kabupaten yang tergolong sangat rawan di Papua Pegunungan. Daerah ini rawan oleh berbagai tindakan anarkis yang dilakukan anggota KKB Papua. Dalam aksi kriminalnya, KKB Papua tak hanya menyerang prajurit TNI Polri yang dinilainya sebagai musuh bebuyutan, tetapi juga menyerang warga sipil lainnya. Setiap tindakannya sangat mengerikan. Pasalnya, kalau bukan menembak, berarti anggota KKB Papua tersebut melakukan tindakan kejam lainnya, seperti menikam korban dengan senjata tajam dan aksi tak terpuji lainnya. Untuk meminimalisir hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi dari pengamanan daerah rawan atau Pemrahwan menjadi operasi siaga tempur. Peningkatan status operasi itu dimaksudkan agar prajurit TNI senantiasa siaga dalam situasi apapun, termasuk dalam menjalankan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI di tanah Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.